Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah luar biasa, Bu Pelatih Ahli, Bu Hamidah. Bagaimana Alhamdulillah. sebaliknya? Alhamdulillah Pak sehat-sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, hari ini kan tadi mau membicarakan tentang ada beberapa masalah ya yang Bapak hadapi ya Pak ya. Oke, dari kira-kira apa Pak nih yang mau dibahas dalam pertemuan kali ini? Yang mau saya bahas kali ini karena saya sebagai kepala sekolah di SMA 1 Sumedang adalah bagaimana mengkondisikan seperti itu mungkin Bu Pelatih Ahli, Bu Hamidah, supaya guru-guru, kepala sekolah yang ada di SMA 1 Sumedang mempunyai luaran seperti itu. Yang kami hadapi memang kami kesulitan di sekolah kami yaitu luaran dari hasil PTK yang sudah dibuat, seperti itu. Oh, luaran hasil PTK. Ya, Oke, jadi misalkan, kami membutuhkan untuk kenaikan tingkat, Bu Hamidah, kami memerlukan, menjembatani antara artikel yang sudah kami buat untuk di-publish di jurnal atau misalkan draft modul buku untuk di-SBN-kan atau hakikat. Mungkin itu yang oke, akan kita, bahas bahas ya. hari ini, Bu Pelatih Ahli, Bu Hamidah. Oke, baik Bapak. Nah, terkait tadi berarti kita fokus satu dulu saja ya Pak ya, karena waktunya terbatas. Kita lihat dari apa Pak maunya? Tadi kan ada kepala sekolah yang hasil PTK atau publikasinya Pak yang mau kita bahas hari ini. Mungkin publikasi gurunya dulu aja, Oke, publikasi publikasi di gurunya ya Pak ya. artikel jurnal mungkin, Bu Oke, Hamidah. baik. Baik, kalau Bapak melihat publikasi ini, kondisi saat ini seperti apa Pak yang dialami oleh gurunya di sana? Kondisi guru di sekolah kami sangat antusias, Bu Hamidah, setelah saya lihat sebagai kepala sekolah sangat antusias, semangat, seperti itu. Namun di balik dari semangat itu tidak ada yang mengarahkan, Bu Hamidah, yang saya Oh, lihat tidak itu. ada yang mengarahkan. Tidak ada Maksudnya yang seperti apa Pak, tidak ada mengarahkan yang mengarahkan itu? karena di guru kami tidak ada yang berpengalaman. Tidak ada yang Berpengalaman berpengalaman. bagaimana mempublikasikan draft artikel di jurnal bereputasi atau Oke, di jurnal terakreditasi. Sehingga ketika guru sudah membuat draft seperti itu, hanya tersimpan menjadi draft. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada yang memonitor, tidak ada yang mengarahkan bagaimana si draft itu mampu dipublikasikan. Mungkin oke. itu kendalanya, Bu Iya, betul Hamidah, betul. pelatih ahli. Oke Bapak, terima kasih. Kira-kira idealnya harusnya seperti apa Pak kalau guru itu publikasinya, yang Bapak inginkan? Nah, mungkin yang saya bayangkan, mungkin nanti ke depannya usaha yang akan saya lakukan, seperti itu Bu Hamidah, adalah membuat komunitas praktisi. Membuat Mmm, komunitas praktisi dari berbagai mata pelajaran, misalkan mata pelajaran matematika, seperti itu, biologi, fisika, sehingga mereka berkumpul, seperti itu, nanti difasilitasi oleh Bu Hamidah, sekaligus pelatih ahli di sekolah kami, sehingga bisa mendatangkan orang yang ahli di bidang ini. Atau mungkin Bu Hamidah juga punya pengalaman, karena saya tahu kemarin kita sudah berdiskusi, Bu Hamidah banyak sekali publikasi bukunya. Mungkin kami ingin diarahkan ke sana. Seperti itu Bu Hamidah. oke baik, sudah terlihat tadi ya, Bapak sudah memiliki rencana aksi ya, rencana aksinya tadi membuat, apa tadi namanya, komunitas praktisi ya, Pak, ya? Nah, komunitas praktisi yang Bapak maksudkan ini yang seperti apa, Pak, Oke, komunitas fungsinya? Ya. praktisi karena sudah ada sebenarnya komunitas praktisi yang sudah dibentuk, misalkan Bu Hamidah nanti bisa bergabung di MGMP seperti itu, MGMP setiap mata pelajaran, sehingga nanti mungkin menyepakati program yang akan dilakukan seperti itu. Menyepakati Sehingga ketika program. sudah menyepakati program yang akan dilakukan, kita nanti bisa, berlanjut ke arah selanjutnya, seperti itu. Ketika semuanya menyepakati aturan, waktu, seperti itu, nanti tim dalam pembentukan komunitas praktisi itu. Begitu Pak Bu Pelatih Ahli, Bu Oke, Hamidah.
Baik, Bapak. Tadi ketika menyepakati, aturan itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Jadi, apakah di dalam, apa namanya, di MGMP itu ada kegiatan inti apa, Pak, yang bisa menunjang tadi, kegiatan publikasinya? Oke, mungkin di sini lebih, penyiapan bahan. Oh, penyiapan Penyiapan bahan. bahan yang akan digunakan dalam membuat artikel tersebut. Nah, nanti mungkin penentuan waktu, misalkan apakah, pendampingannya di, hari Sabtu 3 JP dalam 1 minggu, atau misalkan, dalam 1 bulan, sehingga adanya kekonsistenan pendampingan dari, ahli, dari Ibu sendiri atau dari luar kita mengundang, nanti mendampingi guru itu. Nah, kita ketahui bahwa banyak sekali yang mesti diikuti, apakah misalkan, mengetahui bagaimana template-nya, seperti itu, Mmm, bagaimana mensubmit-nya ke sistem jurnalnya, seperti itu, iya. bagaimana menghubungi editornya, kemudian berapa waktu untuk publish-nya, seperti itu, apakah ada bentuk cetak atau online-nya, nah itu mungkin kekurangan informasi Jadi di sebetulnya sekolah kami itu, seperti itu, iya. Bu Hamidah. Iya, kalau saya lihat dari percakapan ini Bapak sepertinya sudah punya kerangka ini ya, kerangka, panduan untuk nanti melatih gurunya ya, supaya publikasinya bagus gitu ya, Pak, ya? Betul, Bu Hamidah, karena saya sudah mengeksplorasi, Mmm, saya sudah belajar untuk bagaimana mampu, meningkatkan SDM. Meningkatkan SDM guru-guru saya, seperti itu, sehingga perlahan-lahan saya mencoba bagaimana alur dari pemenuhan komponen itu, seperti itu. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa komunitas praktisi lain, sehingga secara teori saya sudah mengumpulkan bahan-bahan, namun kami memerlukan orang yang praktisi langsung. mmm, Praktisi praktisi bagaimana langsung tuh maksudnya yang seperti apa ya, praktisi Pak, ya? langsung itu adalah orang yang pernah, Oh, seperti yang itu. pernah Orang pernah publikasi, seperti dan, itu ya? berhasil dalam mencapai tujuan itu, mungkin seperti itu, Bu Hamidah. Oke. Nah, untuk melihat nanti misalkan nanti Bapak menerapkan ya komunitas praktisi ini, program kerjanya tadi, yang sudah Bapak sarankan itu membuat artikel seperti itu ya, Pak, ya? Mulai dari menyusun sampai mempublikasi seperti itu ya, Pak, ya? Nah, nanti untuk mengevaluasi tindak lanjutnya ke depannya supaya terus-menerus berjalan program ini, seperti apa, Pak, rencana Bapak? Yang saya bayangkan mungkin berbasis produk, seperti itu. Jadi setiap bulan atau mungkin setiap minggu ada progres yang dihasilkan. Misalkan, bulan pertama guru harus menyiapkan draft artikel hasil dari penelitian mereka. Tentu mereka sering sekali melakukan PTK, seperti itu. Guru itu Iya. sering melakukan PTK, tapi hanya sebatas, penyimpanan di laptop, seperti itu, tidak dibuktikan dalam bentuk karya ilmiah, seperti Iya, itu. betul betul. Apa kira-kira dukungan yang akan Bapak jadikan, apa ya, dorongan gitu supaya, mereka itu mau terus-menerus melakukan publikasi, kemudian tadi menulis artikel terus-menerus seperti itu, apa yang kira-kira Bapak akan berikan dukungannya? Dukungan yang saya berikan pertama adalah pembentukan tim, seperti Bentukan itu. tim. Yang kedua adalah, menyiapkan insentif, seperti itu. Insentif, wah ini sepertinya akan semangat ya, Pak, ya? Seperti itu, menyiapkan insentif bagi guru-guru yang berhasil mempublish, seperti itu, Oh, sampai mempublish tapi harus artikel publikasi ya, Pak, ya? harus publikasi, Oh, harus publikasi, oke. seperti itu. Sampai mempublish artikelnya sehingga itu menjadi reward, guru-guru apabila guru itu berhasil mencapai targetan yang sudah ditentukan. Nah, mungkin bantuan lainnya juga banyak, seperti itu. Misalkan apakah memerlukan, biaya pendaftaran, seperti itu. Nanti juga kami mengakomodasi biaya dan juga mengakomodasikan, pendamping. Misalkan Bu Hamidah jadi pendampingnya atau misalkan juga kami, memfasilitasi sebagai kepala sekolah bagaimana mencapai tujuan tersebut, seperti itu.
Oke Bapak, terima kasih. Kira-kira insight apa nih yang Bapak peroleh dari percakapan kita hari ini? Insight-nya luar biasa, Bu Hamidah. Hasil percakapan ini ternyata Bu Hamidah juga bisa menjadi narasumber nanti untuk guru kami, sangat ditunggu-tunggu sekali. Karena setelah saya berbincang, Bu Hamidah juga banyak publikasinya, bukunya, HKI-nya, seperti itu, sehingga nanti sebuah kebahagiaan, nanti saya sampaikan, seperti itu, kepada guru-guru, supaya guru nanti lebih termotivasi kembali bagaimana mereka mampu seperti itu yang tadinya mungkin terasa kesulitan mereka ketika nanti dijembatani oleh Bu Hamidah, maka kesulitan itu akan menjadi kebahagiaan seperti itu bagi guru, sehingga guru akan semakin termotivasi untuk berkarya dalam bentuk penelitian, pengabdian, dan pengajaran yang lebih inovatif. Seperti itu, Bu Hamidah. Oke, terima kasih Bapak. Satu lagi Pak, kira-kira nanti apa ya? Yang bisa dari percakapan ini Bapak bisa menyimpulkan apa? Tercapai tidak tadi tujuan awal kita berbicara, berdialog seperti ini, Pak? Kayaknya tercapai karena kita mampu nanti mungkin membuat program ke depan hasil dari kucing ini, program-program apa yang akan kita lakukan, satu bentuk perencanaan sistem manajemen. Mungkin kita pertama dimulai dari tujuan dulu, kita sudah membahas dari tujuannya apa, kemudian realitanya bagaimana, seperti itu, bahwa memang realitanya banyak sekali keinginan guru untuk mampu mendapatkan publikasi dalam bentuk jurnal seperti itu. Kemudian Oke. kesempatannya juga luar biasa, Bu Hamidah sudah memaparkan seperti itu. Nanti kita akan menceritakan bagaimana aksinya, gitu. Aksi nyata dari guru-guru yang akan kita bina. Seperti itu, Bu Hamidah. Oke, Pak. baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Hari ini sudah berkenan ya berbagi informasi bersama saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Gimana nih Pak? Aduh, banyak banget yang belum tergali Pak. Sekarang giliran Pak Taufik. Silahkan. Berarti gantian ya Bu ya, bagian Ya, saya ya Bu siap. ya. Oke Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam. pagi Selamat pagi Pak Taufik. guru penggerak, Kebaliklah Bapak yang penggerak. guru penggerak. Saya akan jadi pelatih ahli, Oh iya, pelatih siap. di penggerak seperti itu. Nah, ini adalah pertemuan kelima dari kucing sebelumnya, sehingga kita tidak asing lagi untuk bersukaria seperti itu. Oke Pak. Kita masuk ke bagian, silakan Bu Hamidah, kucing kelima ini mau membahas tentang apa? Silakan. Saya mau membahas tentang ini Pak, pengaturan waktu saya yang kurang bagus. Gimana Oh, ya? Capek gitu Pak. Jenuh gitu melihat pekerjaan selama ini. oke. Nah, kita akan bahas dalam pengaturan waktu ya, Bu Hamidah. Bahwa memang apa yang dirasakan Bu Hamidah sehingga Bu Hamidah saya melihat
Bu Hamidah kesulitan dalam mengatur waktu schedule yang dihadapi. Apa yang bisa dibagi, Bu Hamidah? Silakan. Saat ini saya merasa susah membagi waktu ya Pak, ketika double job gitu, misalkan di kampus, kemudian ada praktik-praktik yang lain, kemudian mengurus anak di rumah, rasanya itu bingung gitu. Bagaimana ini mengatur waktunya? Kadang saya juga suka kelelahan gitu, malah tertidur pulas di kantor gitu karena saking lelahnya. Jadi kadang saya suka malu gitu ditegur ada budekan. Kok tidur sih di sini ya? Karena saya capek gitu. Semalaman saya juga begadang, punya anak dua kan ya Pak ya. Jadinya aduh gimana ini caranya, apa saya harus ambil cuti atau gimana gitu, tapi kan belum ada jadwal cutinya, jadi ya saya agak kelelahan ini Pak. Ya betul Ibu ya. Kadang-kadang kita bekerja, jadi kadang-kadang urusan di rumah dengan urusan di kantor bercampur baur, urusan di kantor tercampur baur di urusan rumah. Jadi kadang-kadang urusan kantor tidak tahu bagaimana urusan di rumah. Ya betul, betul itu Pak. Sama bagi ini, bagi perempuan seperti itu, terkondisikan suami, anak, gitu. Ya, Nah, bagaimana menurut Ibu mengatasi alternatif atau solusi-solusi dari masalah itu yang bisa Ibu lakukan? kayaknya sih saya mau sebetulnya saya inginnya membagi semua ya. Jadi inginnya tuh durasinya diberitahu gitu kalau ke kampus itu cukup 2 jam saja misalnya, ketika pembelajaran juga jangan memaksakan gitu, cukup 3 sampai 4 jam saja jadi efektif gitu, tidak ada tugas-tugas lagi, seperti itu inginnya. Tapi mungkin kalau bentrok semua, nah mungkin solusi yang saya ambil ya satu, mungkin saya harus mengundurkan diri gitu, salah satunya gitu. Kalau terus-terusan bentrok seperti ini kan jadinya saya buntu gitu, harus seperti apa ini menyikapinya, seperti itu Pak yang Oke, saya rasakan hari ini. oke, mungkin Ibu bisa berbagi aktivitas apa yang mungkin terdekat, oh, aktivitas kegiatan Ibu sebagai praktisi pendidikan seperti itu. Yang terdekat apa kira-kira yang ada di pendidikan, di tempat kerja Ibu seperti itu? Yang terdekat ya, pekerjaan terdekat maksudnya, Ya, kegiatan, aktivitas yang kegiatan yang terdekat. dikerjakan gitu. Yang besok itu harus dilakukan itu akreditasi Pak, visitasi Pak. Jadinya, aduh ini gimana ini bagi waktunya. Visitasi kan cukup menguras waktu ya, lebih dari 12 jam itu kan, sehari 6 jam gitu kan ya, besoknya lagi 6 jam lagi, seperti itu. Ya betul ya Bu ya, bagaimana menyiapkan borangnya, bukti fisiknya, Iya betul. agenda ini. Nah, dari permasalahan Ibu kira-kira siapa yang bisa Ibu hubungi atau partner atau mungkin relasi yang bisa membantu permasalahan Ibu kira-kira siapa? Kalau saat ini sih ada yang bantu ya di rumah, itu mungkin yang bisa diprioritaskan membantu gitu, supaya anak terurus gitu ya. Kemudian juga bisa sih rekan-rekan, tapi kadang ada ya karena mungkin keseringan juga gitu. Kadang juga ada yang nggak mau dimintain bantuan gitu. Kalau teman paling ada satu orang sih yang suka welcome gitu ketika saya meminta bantuan, Oke, teman dekat di berarti kantor. meminta bantuan rekan seperti itu, rekan kerja sahabat, atau mungkin bisa meminta bantuan mahasiswa atau suami. Nah, dari alternatif itu, bagaimana hal itu bisa berjalan seperti itu, gitu, untuk meminta dukungan terhadap kegiatan kita. Rencananya bagaimana supaya bisa berjalan? Kalau Bagaimana saya menghubungi mau rekan itu sehingga mau membantu gitu. Iya, kalau saya paling kalau yang menghubungi rekan paling mengiming-imingi lah, misalnya nanti nanti kalau udah beres kerjaannya nanti saya traktir deh, kayak gitu Pak. Atau misalkan kalau yang nggak ada pamrihnya sih emang mahasiswa ya, saya suka minta bantuan terus-terusan ke mahasiswa, jadi mereka mau-mau aja gitu. Kalau mahasiswa mungkin karena nggak tega kali ya lihat dosennya capek juga gitu. Jadi pasti mau aja. Cuman kalau teman dekat atau yang ada di keluarga pasti saya kasih iming-iming reward gitulah, nanti kalau udah selesai kita jalan-jalan atau kemana gitu, biar mereka ya minimal menebus gitu ya, menebus kelelahan waktu yang sudah saya habiskan seperti itu Pak. Oke. Nah, itu mungkin saya bisa memahami bahwa Ibu memang termasuk dosen yang sibuk seperti itu. Karena sekarang
Karena Ibu tadi bicara dalam pengaturan waktu antara dunia kerja dengan di keluarga. Nah, apa tantangan yang selalu berbenturan dengan kegiatan di keluarga? Seperti itu, Bu. Misalkan Tantangan apakah ngurus anak, tidak ada pengasuh, masak, atau apa yang sering berbenturan dengan yang pekerjaan? sering berbenturan itu biasanya ngurus ngurus anak karena nggak ada yang ngasuh misalnya kalau malam hari kan apalagi. Nah itu Pak Nah, yang berarti berbenturan. berarti ngurus anak. Nah, bayangan saya berarti tidak ada pengasuh ya, Bu ya, di rumahnya atau bagaimana, Bu? Ada tapi cuma setengah hari Pak. Jadi saya Hmm. masih kesulitan mencari yang full gitu, yang full time gitu. Dari permasalahan mengurus anak itu, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu rencanakan untuk mengatasi, misalkan apakah nanti anak itu disimpan di daycare, seperti itu, atau misalkan anak itu dicari pengasuh yang full time, apa gimana rencana strategi permasalahan itu? Strategi kedepannya mungkin kalau sudah PPKM selesai, saya akan apa ya menitipkan mungkin di daycare Pak seperti itu karena kalau sekarang kan masih ppkm ya jadinya tutup gitu daycare-nya tapi untuk kedepannya saya coba masukkan ke daycare supaya ketika saya berangkat bareng pulang juga dijemput sama saya seperti itu mungkin Pak. Oke, berarti permasalahan dari kedua itu sudah mulai mengkerucut ya Ibu ya. Tadi Betul. permasalahan di pekerjaan, itu sekarang sedang menghadapi akreditasi, seperti itu. Salah satu alternatif yang Ibu buat tadi itu saya dengar adalah meminta bantuan rekan, seperti itu. Lalu permasalahan di rumah, mengurus anak, bisa di daycare atau nanti bisa membawa pengasuh yang full time. Nah, bagaimana Ibu mengalokasikan proporsi waktu antara pekerjaan dengan di rumah? Seperti itu. Bagaimana proporsi perbandingannya supaya Kalau nanti bisa selama efisien? ya kalau selama ini banyaknya sih di kantor ya lebih dari 8 jam kan di kantor gitu tapi karena mungkin lagi akreditasi ya Pak ya. Kalau nanti kedepannya sepertinya bisa setengah-setengah, bisa sebanding mudah-mudahan. Jadi selama 24 jam itu berapa persen untuk istirahat, berapa persen untuk keluarga, berapa persen misalkan Ibu ingin jalan-jalan, shopping, Oh iya, kalau berapa persen Ibu bekerja. Jadi selama 24 selama jam itu berapa komposisinya, Bu? 30% mungkin di kampus ya. 30%-nya kan 8 jam tuh istirahat ya. Nah, yang mengatur segala rupanya itu 30 dibagi-bagi dengan segala macam kegiatan. Jadi kayaknya sangat kurang sekali gitu, Pak. Kalau 30% yang ke kampus kan itu udah otomatis gitu ya wajib ya. Kemudian 30% istirahat juga kan itu juga wajib gitu. Nah, sisanya ini nih yang dibagi-bagi ini nih. Yang 8 jam ini paling cuman lihat anak 2 jam gitu kan. Oke. Eh nyapu ngepel cuma 15 menit gitu kan, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Nah, berarti komposisinya sudah Ibu sadari, mungkin sudah dibentuk. Nah, biasanya suka ada jam-jam krusial, Bu. Yang saya pahami itu ada jam-jam krusial, apakah itu pagi, siang, sore. Karena yang saya pahami adalah perempuan itu tidak bisa bekerja 3 kegiatan sekaligus. Jadi maksimal 3. Berarti Iya, misalkan betul. nyuci, masak, ngurus anak. Berarti Iya. sisanya dikerjakan. Nah, menurut Ibu jam-jam krusial Ibu itu jam berapa saja? Seperti itu. Pagi, Padat-padatnya itu. Dan ya mau kegiatannya apa bar saja seperti itu. pagi itu kan anak bangun dua-duanya. Yang satu sekolah kan ya, belum nyuci, masak gitu kan ya. Terus nyapu, ngepel gitu kan. Kalau pagi-pagi tuh sampai jam 8 itu ekstra sekali. Atau sorenya jam 5 mau ke maghrib. Anak ngaji kan ya, seperti itu ya Pak. Terus anak yang kecil mau tidur gitu kan. Belum makan malam gitu nyiapin ini. Jadi yang paling urgen itu waktu-waktu pagi dan malam gitu. Kalau siang sih nggak terlalu. Berarti pagi ya Bu ya, dari misalkan anak bangun sampai anak itu sudah mandi, sudah Iya betul. makan, seperti itu. Belum lagi Ibu ngurus kerjaan. Nah, tadi saya tidak mendengar ada kontribusi suami, Bu. Kebetulan suami saya jauh Jadi Pak. posisi suami itu
Di mana dalam manajemen waktu itu? Iya, kalau adanya kan weekend aja, jadi Sabtu Minggu aja. Kalau hari-hari biasa kan jauh, Pak. Suami di Jakarta, saya di Sukabumi, seperti itu, Pak. Jadinya manajemen waktu kalau hari Sabtu Minggu ya pasti dibantuin full 24 jam gitu ya dibantuin. Mulai dari bangun sampai tidur lagi tuh anak-anak kadang dipegang suami gitu. Tapi kalau hari-hari biasa, Pak, Senin sampai Jumat, ya saya bagi-bagi tugasnya dengan yang tadi yang ikut bantu tadi. Jadi kontribusi suami masih ada ya hari Sabtu Minggu. Ada dong, wajib itu. Cuman karena adanya weekend aja, Pak, jadinya hari-hari sibuk kan weekday, Pak. Kalau weekend kan saya juga libur, Pak. Seperti Walaupun itu, Pak. proporsinya tidak signifikan, Iya, betul. tapi ada setidaknya gitu ya. Ada, Pak, ada. Kontribusi dari suami berbagi. Nah, di rumah siapa lagi yang bisa membantu memanage kegiatan sehingga ibu bisa, misalkan apakah ada ibu, adik, kakak, atau siapa yang bisa membantu? Tidak ada, Pak. Paling karena kita jauhan, Pak, rumahnya. Paling weekend kita baru kumpul. Seperti itu. Jadi di rumah ibu yang saya tangkap cuma ada pengasuh saja Iya, mungkin ya. betul. Jadi seperti itu. Mungkin itu. Nah, selanjutnya Ibu, nah pendampingan karena kita memang waktunya terbatas seperti itu, tapi kita sistemnya efektif dan efisien seperti itu, Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa menyimpulkan seperti itu. Ibu bisa menyimpulkan dari sesi ini. Kan kita sudah banyak nih Iya, berbicara betul. walaupun hanya 15 menit. Nah, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi coaching hari ini yang Untuk semangat? sesi coaching hari ini saya memperoleh pengetahuan untuk membagi waktu ini mungkin kita butuh bantuan orang lain ya, Pak, ya. Jadi nggak bisa tuh semua pekerjaan saya handle sendiri, sehingga untuk besok dan kedepannya saya akan memberdayakan saudara-saudara dekat saya atau meminta tolong orang lain untuk bisa juga membantu pekerjaan saya supaya waktu saya yang saya gunakan ini lebih efektif lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Pesan yang saya tangkap dari percakapan kita hari ini. Jadi memperdayakan rekan kerja gitu ya, Ya, siap. mahasiswa, Mahasiswa, suami. semuanya akan saya berdayakan. Seperti itu ya, Pak, ya? Oke lah, Pak. Siap, Pak. Satu tahap lagi nih sebelum diakhiri ya. Seperti itu. Apa insight? Nah, insight apakah perasaan, pikiran yang Ibu dapat dari sesi coaching hari ini? Mungkin menambah wawasan, mengeluarkan unek-unek saya gitu ya. Kemarin kan saya susah nih, bingung nih ngomongnya seperti apa gitu. Tapi hari ini saya udah bisa mencoba membuka diri dan membuka refleksi mata saya gitu ya, bahwa memang pekerjaan itu nggak bisa semuanya kita tanggung sendiri. Nah, Seperti gitu itu ya. Pak insight-nya. Oke, jadi mungkin Ibu bisa berbagi karena memang perempuan itu dalam satu hari itu harus ada beberapa ribu kata yang dikeluarkan. Nah itu Pak, sepertinya saya tergolong emak-emak yang seneng ngomong gitu, tapi kalau Beberapa kata mencurahkan isi hati kayaknya kurang bagus. yang harus dibagi. Nah, Ibu sudah bisa menyimpulkan permasalahannya, strateginya seperti itu yang datang dari Ibu, berawal dari Ibu dan diakhiri dengan pencapaian strategi ke depan. Mungkin seperti itu, udah 15 menit. Mudah-mudahan nanti coaching klinik kedua saya bisa mendampingi Ibu supaya mencapai target ke depannya. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Salam buat Sama-sama Pak, rekan, terima kasih. suami dan anak dan pengasuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ijma angkat tangan Pak. Apa Ijma, ingin bertanya? ada Pak Ijma, silakan Pak Ajaib. Ijma. Tadi tuh saya lagi nanggung. Iya. Ini ditutup aja rekamannya. Iya ditutup aja Pak. Bentar ya, Di saya beres. stop dulu. Nanti masuk ke email saya ya ini ya. Iya betul.